Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PHP 2D Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat akan memberikan pemaparan terkait dengan kemajuan dari kegiatan budidaya jamur tiram sebagai upaya pemanfaatan serbuk gergaji limbah sawmil yang sedang kami laksanakan. Adapun indikator dari penilaian kemajuan pelaksanaan PKP PHP 2D 2021 ini terdiri dari 7 poin, yaitu yang pertama, tingkat kesesuaian identifikasi masalah dengan metode dan ketercapaian tujuan. Poin kedua, tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, serta luaran. Poin ketiga, tingkat pencapaian indikator atau jumlah indikator yang dicapai. Untuk poin keempat, yaitu terkait dengan kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen bahan. Yang kelima, kekompakan tim. Yang keenam, peran dosen, serta yang ketujuh yaitu potensi keberlanjutan dari program tersebut. Poin pertama yaitu tingkat kesesuaian identifikasi masalah dengan metode dan ketercapaian tujuan. Itu sekitar 100%. Karena permasalahan yang didapatkan pada saat survei awal sesuai dengan keadaan pada saat pelaksanaan kegiatan di lapangan. Adapun permasalahan tersebut ialah yang pertama, tidak adanya komoditas asal dari desa Betuah yang berasal dari sumber daya alam sekitar. Kemudian yang kedua, terdapat limbah serbuk gergaji yang belum dimanfaatkan di desa Betuah. Adapun tingkat kesesuaian identifikasi masalah dengan metode dan ketercapaian tujuan itu didapatkan dari kegiatan survei awal yang dilakukan oleh tim ke desa binaan atau desa Betuah. Dan ini merupakan gambar dari limbah sawmil yang ada di desa Betuah dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Kemudian poin selanjutnya yaitu tingkat keberhasilan metode dalam mencapai tujuan, indikator keberhasilan, serta luaran yang diharapkan. Untuk tujuan, kami baru mencapai persentase sekitar 70% karena ada beberapa tujuan yang masih belum tercapai. Kemudian yang kedua itu indikator keberhasilan. Dan luaran yang diharapkan itu baru 40%, sisanya masih dalam proses. Untuk tingkat pencapaian indikator atau jumlah indikator yang dicapai yaitu ada beberapa poin. Yang pertama terkait dengan persentase keberhasilan panen itu sekitar 90% sudah dilaksanakan atau sudah dicapai. Kemudian untuk membudidayakan limbah bakul jamur tiram pada setiap rumah itu juga sudah terlaksana. Untuk poin ketiga, warga desa mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan media tanam jamur tiram yang sudah tidak terpakai menjadi bahan bakar untuk sterilisasi backlog itu belum terlaksana karena di sini untuk jamurnya sendiri itu masih belum panen, jadi belum ada limbah dari backlog yang dapat dimanfaatkan untuk bahan sterilisasi atau untuk bahan bakar. Kemudian poin keempat, warga desa mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan limbah dari tanaman padi seperti dedak sebagai bahan utama jamur tiram melalui proses pengomposan itu sudah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu warga desa dapat memproduksi olahan jamur tiram seperti nugget dan jamur crispy dan olahan bakso jamur juga yang akan dibuat dan disimpan dalam jangka waktu yang lama, serta dapat dipasarkan keluar wilayah desa itu masih dalam proses. Kemudian poin selanjutnya yaitu terkait dengan tingkat kesesuaian pelaksanaan dalam aspek biaya, personil, waktu, alat, metode, dan komponen bahan. Terkait dengan bahan, yaitu untuk bahan habis pakai di lapangan itu sekitar Rp6.915.000, untuk kumbung jamur tiram itu sekitar 8 juta, untuk peralatan penunjang 12.729.000, serta untuk transportasi atau perjalanan itu sudah sesuai dengan ketetapan di RAB. Untuk media publikasi itu di lapangan belum dilakukan publikasi karena masih dalam proses pembuatan. Serta biaya pelatihan dan magang pemuda Betuah itu sekitar 2.500.000. Nah, di RAB sendiri total biaya yaitu 39.984.000, sedangkan untuk kegiatan di lapangan hingga saat ini sudah mencapai Rp34.407.000.
Lanjut untuk personil yang turun ke lapangan itu sekitar 11 orang dari 12 anggota yang ada. Kemudian untuk timeline waktu kegiatan itu sosialisasi pengenalan program dan pelatihan itu sekitar tanggal 26 September. Kemudian untuk percontohan budidaya jamur itu 30 September, mulai dari pembuatan backlog hingga inkubasi di tanggal 29 September. Nah, untuk pembuatan kumbung itu dimulai pada tanggal 7 Oktober 2021. Untuk perawatan, panen, workshop pengolahan, serta pemasaran itu masih dalam proses. Karena kumbu jamur atau backlognya itu belum panen. Kemudian untuk evaluasi kegiatan itu rutin dilakukan setiap kegiatan pelaksanaan telah dilakukan. Untuk pembuatan buklet, pembuatan laporan, serta penyusunan jurnal ilmiah itu masih dalam proses pembuatan. Kemudian alat yang digunakan yaitu alat press backlog, alat sterilisasi, kemudian perlengkapan inokulasi, kompor dan gas, serta alat-alat pembuatan kumbung. Untuk metode ini sesuai dengan yang ada di proposal atau yang direncanakan, yaitu mulai dari survei awal, identifikasi masalah, hingga pelaksanaan kegiatan. Nah, untuk komponen bahan ini menggunakan bahan yang diperlukan untuk pembuatan backlog, kemudian bibit jamur, serta bahan pembuatan kumbung jamur. Kekompakan tim itu sekitar 91% karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, anggota yang terlibat di lapangan itu hanya 11 orang dari 12 anggota yang ada. Poin selanjutnya yaitu peran dosen dalam pelaksanaan kegiatan. Yang pertama yaitu membantu dalam penyusunan proposal, yang kedua mendampingi saat presentasi tahap seleksi PHP 2D, yang ketiga membantu dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan, mulai dari pelatihan pemuda desa Betua, pembuatan kumbung rumah jamur, hingga uji coba pengolahan hasil jamur. Kemudian memonitoring progres setiap pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi setiap selesai kegiatan, kemudian membantu mahasiswa dalam mengurus terkait surat tugas, mencari solusi dari kendala yang dihadapi oleh mahasiswa, dan selalu memberikan motivasi, wejangan, saran, dan juga masukan guna kelancaran dari program yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam proses pembuatan luaran kegiatan berupa buklet dan jurnal publikasi. Dan poin terakhir yaitu terkait dengan potensi keberlanjutan program. Poin-poinnya yaitu terkait dengan respon masyarakat yang sangat antusias dengan adanya program ini yang akan dilaksanakan di Desa Betuah. Kemudian pemuda yang ada di desa tersebut sangat tertarik dengan inovasi yang ditawarkan, serta ketersediaan bahan yang melimpah dan kesesuaian lingkungan untuk pembuatan pertumbuhan jamur itu sangat menjadi potensi untuk keberlanjutan program tersebut. Nah, berikut merupakan bukti dokumentasi dari setiap kegiatan, mulai dari alat yang digunakan, kemudian pelatihan pemuda dari Betua, pembuatan media tanam backlog, pembuatan atau pemesanan alat sterilisasi, pembuatan kumbung, inokulasi, hingga nanti pada kegiatan panen. Cuman hal tersebut masih belum dilaksanakan karena memang backlognya atau media tanamnya itu belum masih dalam masa inkubasi. Untuk kegiatan pemasaran atau pembuatan produk olahan itu masih dalam proses, dan dari tim juga sudah melakukan uji coba pembuatan produknya. Jadi ketika panen sudah dilakukan, maka pembuatan produk itu sudah bisa dilakukan dan disosialisasikan kepada masyarakat. Baik, itu merupakan sekilas penjelasan dari kami terkait dengan kemajuan dari kegiatan Rumah Jamur Betuah yang kami laksanakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.